Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Adila dari program studi pariwisata. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester manajemen pariwisata. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Nomor 1. Bagaimana cara memasarkan objek wisata? Cara memasarkan objek wisata yaitu dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang ada di tempat wisata. Yang kedua, kerjasama dengan instalasi atau perusahaan yang terkait. Yang ketiga adalah memakai jasa iklan. Yang keempat, menyelenggarakan pameran wisata. Yang kelima, membuat iklan di media sosial. Soal nomor 2. Apa tujuan pemasaran pariwisata? Tujuan pemasaran pariwisata yaitu untuk mengundang atau menarik wisatawan untuk datang ke suatu tempat wisata, maupun itu regional, nasional, dan internasional. Soal nomor 3. Strategi apa saja yang dipakai untuk pemasaran pariwisata? Yang pertama yaitu membangun identitas tempat wisata. Yang kedua, strategi target pasar. Strategi ini bisa membantu pengelola untuk mengetahui kepada siapa saja target. Yang ketiga adalah penetapan harga. Salah satu strategi ini juga penting untuk dilakukan untuk mencerminkan fasilitas apa saja yang bisa dinikmati wisatawan tersebut. Yang keempat adalah merumuskan USP. USP merupakan hal yang membedakan suatu usaha dengan badan usaha atau suatu produk dengan jasa. Dan yang kelima, yang terakhir adalah melakukan pemasaran. Melakukan pemasaran adalah salah satu strategi terpenting dalam pemasaran pariwisata. Hal ini karena adanya proses pemasaran dengan target pasar yang sangat jelas. Itu membuat wisatawan akan ramai berkunjung ke tempat wisata. Yang soal nomor 4. Langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat adalah 1. Kenali pelanggan Anda. Langkah ini membantu Anda untuk menyusun strategi yang sangat efektif dalam melakukan marketing. 2. Melakukan promosi. Strategi ini juga sangat efektif untuk meningkatkan konsumen. Yang ketiga adalah pemilihan lokasi yang strategis. Ini juga salah satu strategi yang penting. 4. Menggunakan internet marketing. Ini juga salah satu strategi yang sangat efektif untuk saat ini, karena kalian bisa melihat selera pelanggan dan juga kebutuhannya melalui platform atau web. Yang kelima adalah menjalin hubungan dengan pelanggan, karena memelihara pelanggan jauh lebih mudah dibandingkan mendapatkan pelanggan yang baru. Soal nomor 5. Apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Yang termasuk dalam industri pariwisata adalah 1. Restoran. Yang kedua adalah akomodasi atau penginapan. Yang ketiga adalah transportasi. Yang keempat adalah pelayanan perjalanan. Yang kelima adalah atraksi wisata. Nomor 6. Apa itu bauran pemasaran pariwisata? Bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek wisata. Nomor 7. Apa hubungannya hotel dengan industri pariwisata? Hubungan hotel dengan sektor pariwisata adalah hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Hotel memerlukan wisatawan untuk menginap dan memberi pendapatan pada hotel. Sedangkan objek wisata terkenal ramai dikunjungi, maka hotel di sekitarnya juga akan banyak diinap. Nomor 8. Apa saja contoh strategi pemasaran? Jenis-jenis strategi pemasaran yang sering digunakan adalah 1. Iklan berbayar. Yang kedua, pemasaran di media sosial. Yang ketiga, Earnet atau Public Relation. Ini merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung lebih mudah. Soal nomor 9. Apa strategi e-commerce?
Masing-masing perusahaan harus memiliki dasar yang dapat dicapai, di antaranya 1. B2B atau business to business. Yang kedua adalah B2C atau business to customer. Yang ketiga C2C atau customer to customer. Yang ketiga C2B, customer to business. Kelima ada B2A, business to administrasi. Yang keenam ada C2A, customer to administrasi. Yang kedua adalah pemasaran influencer. Semua menjadi sangat akrab dengan influencer pada tahun ini dan bisa menjadi pekerja yang nyata. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan mengiklankan produk mereka. Yang ketiga adalah membuat promosi pre-order atau pemesanan di muka. Untuk bisnis ini dengan antusias yang telah terus bertambah, dapat menggunakan promosi pemesanan di muka untuk memulai pemesan di muka sebelum melirik produk. Dan yang terakhir, menggunakan Instagram Story. Saat ini sangat ramai untuk salah satu strategi pemasaran yang sangat efektif. Soal nomor 10. Apa itu digitalisasi pariwisata? Digital tourism atau digital pariwisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata di Indonesia melalui berbagai platform atau web. Atau digital tourism tidak hanya sekedar memperkenalkan, namun juga menyebar keindahan-keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Soal nomor 11. Apa itu yang dimaksud dengan produk wisata? Produk wisata merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata maupun tidak nyata, yang bisa dinikmati atau yang bisa dirasakan, agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman atau kesan bagi wisatawan di seluruh tempat wisata. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.